Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli shodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur dan tentunya kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini kita masih dapat diberikan kesehatan dan bisa menikmati kelezatan hidayah iman dalam diri kita sehingga kita bisa eh, hadir dalam majelis ini, majelis halaqah pekanan Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dapat Duafa Hong Kong dan IMA Indonesian Muslim Association in Hong Kong yang disiarkan secara langsung melalui live Facebook Dapat Duafa Hong Kong dan juga melalui media Zoom untuk interaksinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan untuk talabul ilmi, untuk berdiskusi, untuk bersilaturahim melalui media ini, melalui halaqah ini, dijabali Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan dinilai sebagai sebuah majelis ilmu yang dikelilingi oleh para malaikat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Rabbal Salam Alamin. serta salawat, semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in, para alim ulama, serta umat Islam yang berjuangkan agamanya, dan semoga kita dipantaskan oleh Allah mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Eh, Teman-teman semuanya, para pemirsa yang berarti yang mau menyimak dari Facebook Robert Hongkong, malam hari ini kita eh, tetap masih dibersamai oleh guru kita, Buya Dr. Ahmad Fatoni, yang akan menyampaikan satu tema yang menarik ya, finding inner peace. Ya, inner peace ya. Ya, Finding inner peace in the busy world. Ya, mencari ketenangan dalam kesibukan dunia. Cara mudah bahagia ala Islam. Nah, ya ini sudah jadi jangan bahagia itu harus selalu menjadi hak kita untuk bahagia. Selalu bahagia itu yang menjadi pedoman yang Ustaz selama ini. Apa? Bagaimana? Kenapa kau harus bahagia? Kenapa kita bisa tenang? Nah, kita akan mendapatkan jawabannya nanti udah pembahasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa disimak sampai akhir. Dan sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama untuk mendapatkan keberkahannya. Kita buka dengan membaca surat Fatihah eh, secara masing-masing. Ana dan Solehah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Fatani untuk menyampaikan. terima kasih Pak Adi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أما بعد. Bapak-bapak yang saya hormati sekalian, Alhamdulillah pada sama-sama kita senantiasa memperbarui iman kita dengan perbanyakkan mengucapkan la ilaha illallah
dan memperbaharui syukur kita setiap saat dengan banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Mencintai kita itu challenging kita dalam Al-Quran dengan mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba-coba untuk menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu itu, kamu nggak akan mampu menghitungnya. Jadi bagaimana kita bersyukur untuk sesuatu yang tidak mampu kita hitung? Maka Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadisnya, dalam zikir ma'thurat itu yang setiap pagi dan petang kita baca itu. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Kalau petang hari kita baca Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan siapa yang baca doa ini, zikir ini, wirid ini di pagi hari, seakan-akan dia telah menunaikan syukurnya untuk segala nikmat dan fasilitas yang Allah berikan pada hari itu. Dan sesiapa yang baca ini pada sore hari, dia telah dianggap mensyukuri segala nikmat pemberian yang Allah berikan kepadanya pada hari itu, yang tak terhitung dari itu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha itu bisa kita compromise dengan membaca doa ini. Nikmat Allah tidak terhitung. How to thank something that uncounted, sesuatu yang tidak bisa dihitung. Tapi bisa kita tutupi nikmat tadi dengan mensyukurnya dengan baca doa ini saja. Jadi saya menghimbau diri saya dan kawan-kawan semua, kita lazimkan zikir ini pagi-pagi ya. Setiap pagi kita baca, setiap sore kita baca, karena begitu banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita. Ini sebagai pemantik aja. Di zaman Bani Israel itu ada seorang hamba Allah itu yang beribadah kepada Allah selama 500 tahun. 500 years. Tak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah mau masukkannya ke dalam syurga. Allah katakan kepada malaikat, masukkan dia ke dalam syurgaku karena rahmatku. Dia protes. Dia objected. Dia bilang, ya Allah, no. I think I deserve masuk neraka itu karena amalanku. Dia bangga dengan amal ibadah dia yang dia lakukan selama 500 tahun tadi. Kata Allah, okay, keluarkan dia balik. Kata Allah, hitung. Kita hitung dengan ibadah dia 500 tahun itu cukup untuk mensyukuri apa aja. Dan ketika dihitung, subhanallah, yang 500 tahun ibadah yang tanpa maksiat itu hanya mampu untuk membayar sebelah mata saja. Sebelah mata ini saya selama 500 tahun 500 tahun ibadah tanpa maksiat hanya cukup untuk membayar syukur sebelah mata saja. Jadi kalau dia ingin membayar syukur dua mata, dia harus beribadah selama 1000 tahun. Belum tangan, belum pendengaran, belum makanan, belum oksigen. Kalau di rumah sakit, orang yang sakit itu oksigen itu berbayar ya. Ya, sudah berbayar nggak bisa menikmati. We cannot enjoy the oxygen kan. Udah pakai di sini, nafasnya terengah-engah, sudah bayar, nggak bisa menikmati. Ini oksigen Allah itu sudah gratis, free of charge. Silakan tarik dalamnya. Jadi sama-sama kita setiap saat ada kesempatan ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Di hadis lain Nabi mengatakan ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Biasanya kalau kita wirid itu saat fajar selalu, kalau di DD, kalau ngimamin dengan anak-anak, kita baca selepas Alhamdulillah, Alhamdulillah ni'matin wa afiyatin. Ya? Terima kasih atas segala nikmat dan afiah. Badan kita sehat ini, subhanallah, ini adalah suatu nikmat yang sangat tidak bernilai, tidak ternilai harganya. Ya? Kalau seandainya adalah sekarang kita sakit, naudzubillah ya, contohnya kalau kita ada tumor atau apa di badan kita, kata dokter, Pak, ini biaya untuk menghilangkan tumor ini dalam 100 juta. Kira-kira lah. Kita usahakan nggak mencari 100 juta. Kalau nggak ada uang, kita pinjam uang. Kalau ada sawah yang bisa dijual, kita sawah jual itu. Ya, kita jual sawah itu. Tapi alhamdulillah kita sehat. Ini yang perlu senantiasa kita ingatkan diri kita, bahwa kita berada dalam kenikmatan yang luar biasa. Alhamdulillah.
Kemudian salawat dan salam kita mohonkan untuk disampaikan kepada junjungan kita, panutan hidup kita, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah kepada Allah agar Allah menanamkan dalam diri kita ini kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari seorang badui bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" katanya. Kapan hari kiamat itu? Nabi tanya balik, "Apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat itu?" Kata dia, "Enggak ada ya Rasulullah. Aku enggak punya amal yang banyak, tetapi aku mencintaimu." Kata Nabi apa? Di hadapan sahabat-sahabat yang lain tu, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Sahabat-sahabat pada menjawab ketika itu, "Tidak ada satu hari yang kami lebih bahagia dan gembira melebihi hari ketika kami mendengar Nabi mengatakan, Anda bersama dengan orang yang Anda cintai." Karena sahabat-sahabat itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi kelak berada dalam syurga Allah, kalau kita mencintai Rasulullah, by right kita juga akan terbawa. Jadi kecintaan kepada Rasulullah ini adalah kecintaan yang akan membawa kepada keberuntungan yang paling besar, yakni akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata iman rahimakumullah, sebelum kita mulai bincang-bincang kita, saya lebih suka kalau pengajian begini saya bilang dengan kawan-kawan, ayo ngopi, ngobrol pakai ilmu gitu. Ngopi, ngopi, ngopi. Ngobrol pakai ilmu. Jadi santai, kita sersan ya, serius tapi santai. Kita ingin menjadikan pengajian itu sesuatu yang tidak membosankan, sesuatu yang bisa kita nikmati, sehingga orang ketika boring mencari penyelesaiannya dalam agama. Karena ada kenikmatan ketika berbincang tentang agama. Karena kita berbincang tentang diri kita. We talk about ourselves. Dari perspektif orang yang menciptakan kita, kan gitu. Kalau kita bicara diri kita dari perspektif manusia, itu masih meraba-raba. Ya, meraba-raba. Dulu guru saya bilang begini, saya selalu ingat, kata beliau begini, kalaulah seandainya kita punya mobil Toyota, dia bilang gitu ya, mobil Toyota, biasanya Toyota itu akan memberikan manual untuk mobil merek Toyota itu. Spesifikasinya, onderdilnya, spare part-nya, semuanya. Kalau ada masalah mesin ini yang harus ditukar. Dan kalau seandainya mobil kita Toyota, terus kita pakai mobil Isuzu contohnya itu ya. Isuzu Panther kita pakai untuk mengaplikasikan dan menjalankan mobil Toyota kita tadi. Apa yang akan terjadi dengan mobil Toyota kita? Ya mungkin rusak, spesifikasinya nggak sesuai, spare part-nya nggak masuk, dan kita tidak menyampaikan kita kepada hajat kita dengan memiliki kendaraan tadi. Diri kita juga begitu. Kalau kita ada masalah dalam hidup kita nih, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah menurunkan manual. Sama lah dengan pabrik tadi itu, manualnya ada. Yang kalau ada problem, refer to the manual. Kalau diri kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara manual yang kita gunakan untuk reparasi, spare part, maintenance, kita gunakan panduan yang bukan daripada Allah, maka akan terjadi kekacauan dalam diri kita. Ya, instead of being happy, dia akan menjadi miserable. Dia akan kacau balau. Maka banyak orang-orang ketika mereka punya masalah, mereka mencari penyelesaian menurut pandangan manusia. Akhirnya bukan masalahnya selesai, malah bertambah-tambah masalah. Ada yang sampai bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik lah. Mereka berpikir dengan bunuh diri masalah selesai. Tapi itu adalah awal dari masalah yang tidak berujung. Ya, mungkin mereka berpikir aku mati, masa aku selesai. Menurut pandangan mereka, tapi sebenarnya itu adalah awal daripada masalah yang tidak ada ujung. Kata Imam rahimakumullah, marilah sama-sama kita refleksikan sedikit. Dari pagi kita bekerja keluar dari rumah gitu ya. Berapa jam kita bekerja di sini? Mungkin 8 jam. Samalah standar. Keluar rumah pagi-pagi, kemudian sampai di kantor kita clock in gitu ya. Mungkin ada yang baru pulang kerja barangkali ya di negara lain, mungkin ada yang baru pulang kerja, kemudian mungkin baru ada yang sebagian baru menyelesaikan deadline-nya di kantor, yang di rumah mungkin baru menyelesaikan urusan rumah tangganya, baru menjemput anak-anak tuition, yang banyak beban dalam pikiran kita ini. Mari sama-sama kita tanya hati kecil kita ini, apakah hati saya hari ini tenang? Apakah hari ini saya berbahagia? Apakah hari ini senyum saya lebih banyak daripada muka muram saya?
atau muka saya hari ini masam aja mulai dari pagi sampai sore. Ini harus kita selalu pertanyakan supaya kita tahu how far I go gitu ya. Berapa jauh saya sudah pergi dalam hidup saya hari ini. Karena Allah menyuruh kita untuk senantiasa melakukan refleksi, melakukan muhasabah diri kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, senantiasa perbaharui takwa kamu. Berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kamu kepada Allah, dan masing-masing diri itu melihat introspeksi, apa yang dia sudah lakukan hari ini for the next day. Jadi standar kesuksesan kita untuk esok itu ya adalah esoknya ya. Dan standar kesuksesan pada hari yang kemarin itu adalah hari ini. Jadi cek, hari ini saya bahagia nggak? Hari ini saya dengan kawan-kawan di kantor oke nggak? Hari ini saya mengucapkan salam nggak dengan kawan saya? Hari ini saya bersalaman tangan nggak dengan sahabat-sahabat saya? Simple things, kalau kita pahami dan mengerti ilmu dalam kita melaksanakan simple thing tadi, dia akan menjadi something great. Contoh begini, Nabi kita SAW mengatakan, tidak ada dua orang muslim yang bertemu, kemudian mereka saling mengucapkan salam, kemudian mereka bersalaman, berjabat tangan, melainkan akan gugur dari mereka berdua dosa-dosa mereka. Seperti mananya gugurnya daun-daun yang kering dari sebuah pohon pada hari yang berangin kencang. Angin kering, daun kering itu udah pasti gugur itu. Ya, tiba-tiba datang pula angin kencang, apalagi angin puting beliung seperti yang di Hong Kong itu. Semakin cepatlah daun-daun kering itu gugur. Begitu perumpamaan yang Allah berikan kepada orang yang beriman, Muslim, berjumpa satu sama lain, saying salam, greeting each other, kemudian shaking hand. Simple things. Karena yang membebankan hidup kita ini kadang-kadang kawan-kawan semuanya adalah dosa-dosa kita kepada Allah. Sa'ama yazirun, kata Allah. Bahasa Al-Qur'annya itu buruk sekali apa yang mereka pikul daripada beban-beban dosa yang mereka lakukan. So yang membuat kita frustrate, membuat kita stressful, membuat kita unhappy itu sebenarnya adalah masa dalaman kita. Our inner. Bahagian dalam daripada kita. The me part. Saya itu. Kan kalau ini tangan saya. Ya, tangan saya, kepala saya, mata saya, hidung saya. Yang sayanya mana? Mana the part of saya dalam diri kita mana? Itulah manusia. Kesitulah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan manual tadi, Al-Quran tadi. Jadi kata Iman rahimahullah, dalam kesibukan kita sebagai ekspatriat, sebagai PMI ya, sebagai sama-sama lah kita ni sama-sama TKI ya. Bahasa sama aja kan, mencari rezeki di perantauan, kita mengejar karir, kita beradaptasi dengan budaya baru, kita mengurus keluarga. Seringkali yang kita korbankan adalah ketenangan batin kita. We sacrifice our inner peace. Ini yang saya ingin sampaikan pada malam ini. Seperti baterai handphone, ya, yang selalu low, tapi kita jarang charge full baterai kita, ya. Kalau the physical phone mungkin setiap malam kita charge full ya. Tetapi dalam charge iman kita nih, charge jiwa kita nih, kita jarang fullkan charge dia. Sehingga ketika tidak full kita charge, durasi lifetime dia juga berkurang. Kalau kita berangkat kerja itu baterai iman kita cuma 50%, sementara kita harus kerja 8 jam, dalam berapa jam aja udah merah itu ya, udah keluar reminder di handphone kita. Kalau kita bayangkan, kalau kita bawa handphone kita itu cuma 3% atau 30% ke tempat kerja, dengan 8 jam durasi kerja, dengan telepon sana, telepon sini, nerima pesan, kemudian video call segala macam, akan cepat baterai itu habis. Begitu juga kawan-kawan sekalian, iman kita ini sebelum kita berangkat kerja itu kita harus fully charge. Jadi next bukti kita untuk hari ini, untuk next week, sebelum kita berangkat kerja adalah kita harus fullkan charge bateri kita supaya sampai kita pulang kita masih bisa tersenyum, kita berjumpa dengan anak-anak dan istri, dengan mereka udah rindu dengan kita, menyambut dengan tangan terbuka, tiba-tiba muka kita dengan muka masam, nggak ada senyum ya. Subhanallah. Kita seharusnya menjadi pribadi yang berbahagia. Sebab agama Islam ini datang untuk membahagiakan, ya.
Nah, bagaimana kita mau ngajak orang lain untuk bahagia dengan agama kita? Sementara kita yang nggak bahagia. Ya? Jadi makanya susah kita tuh mengajak orang untuk masuk ke dalam agama Islam karena kita sendiri tidak mendapatkan kenikmatan dalam menjalankan agama kita tadi. Sayyidul Iman rahimakumullah, uh, itu yang pertama ya, sebagai pembukaan. Oke. Jadi orang bahagia itu sebenarnya adalah gerakan universal. Semua orang ingin bahagia, ya. Semua orang ingin bahagia, semua orang kepingin happy, tapi tidak semua orang mendapatkan. Ya, tidak semua orang mendapatkan. Kita akan lihat apakah kita termasuk orang yang berhasil mendapatkan kebahagiaan itu, atau kita termasuk orang yang masih mencari-cari definisi daripada bahagia. Kalau ditanya kepada kita, bapak-bapak, apa itu bahagia? Kira-kira jawaban kita apa? Jawab aja sendiri ya. What is the definition of happiness menurut bapak-bapak? Mungkin akan ada mengatakan, bagi saya bahagia itu Ustaz kalau seandainya karir saya moncer. Yeah, fine. Bagi saya bahagia itu kalau rumah tangga saya aman. Bahagia itu kalau seandainya anak saya semuanya sukses. Ya. Bahagia itu kalau seandainya tabungan di bank saya itu ratusan juta atau mungkin sampai miliar itu. Kalau kita tanya dengan hampir semua orang, mungkin jawabannya tidak jauh berbeda dengan apa yang kita pikirkan gitu ya. Apakah salah punya standar kebahagiaan seperti itu? Salah nggak? Nggak salah. Nggak salah. Tapi ada kurangnya gitu ya. Dia tidak salah tapi kurang. Karena daripada jawaban-jawaban yang kita dapatkan atau mungkin dari jawaban-jawaban yang mungkin kita akan keluarkan dari itu, semuanya masih untuk temporary happiness, kebahagiaan sesaat yang akan ada akhir dan ujungnya, yakni kebahagiaan di dunia saja, yang jika kita tidak dapatkan kita akan menjadi sengsara. Contoh seperti orang mengatakan, bahagia bagi saya adalah ketika hidup saya itu karir saya moncer, tiba-tiba karirnya enggak sukses, dia menjadi tidak bahagia, ya. Atau ketika bahagia bagi saya adalah ketika keluarga saya tentram, saya tidak bertengkar dengan istri saya. Ketika terjadi pertengkaran, tidak ada saling memahami, atau istrinya menjadi queen control gitu ya. Istrinya jadi kepala rumah tangga di rumah, nyuruh-nyuruh suami. Jadi dia tidak bahagia. Ketika ada anak-anaknya yang tidak sukses dalam belajar, nggak sampai masuk kuliah, dia tidak bahagia. Ketika tidak ada uang ratusan juta di bank, dia tidak bahagia. Jadi kita perlu nanti lihat, perlu kita riset balik the definition of happiness tu, sehingga kita tidak meletakkan kebahagiaan tu dalam kacamata orang dunia, sehingga ketika kita tidak mampu mendapatkannya kita kecewa, dan melupakan nikmat lain yang lebih besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Oke, mari kita refleksikan ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Allah berfirman, orang-orang yang beriman itu dia akan menemukan inner peace dia ketika dia mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat deh, dia akan menemukan inner peace. Dari source of happiness itu di sini kita, di hati kita. Dia bukan di kepala, dia bukan di tangan, dia bukan di kaki. Dia ada di sini, di me part tadi itu, di saya tadi itu. Mata saya, kaki saya, tangan saya, yang di saya itu. Di situ Allah letakkan kebahagiaan. Kenapa Allah letakkan di hati kebahagiaan? So everyone deserve to be happy. Regardless dia punya harta atau tidak, regardless hidupnya sukses atau tidak, regardless dia punya duit atau tidak, selagi dia masih punya hati, he deserve to be happy. Ya, subhanallah, the wisdom of Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah letakkan kebahagiaan itu di hati? Karena semua orang punya hati. Kenapa Allah tidak letakkan kebahagiaan itu di harta? Karena tidak semua orang bisa punya harta. Kenapa tidak Allah letakkan kebahagiaan di istri? Karena tidak semua orang punya istri. Ada yang udah tua masih jomblo. Kenapa Allah tidak letakkan kebahagiaan di anak-anak? Karena ada yang Allah takdirkan nggak punya anak. Tapi Allah letakkan kebahagiaan di hati, because everyone has a heart. Setiap orang punya hati. So dia boleh bahagia dan dia bisa berbahagia. Dan ingat, lihat ayat ni, subhanallah ni, dalam bahasa Arab ni, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya
Allah mengatakan sini, hanya dengan mengingat Allah, the only way to gain the inner peace adalah melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenteram. Jadi kalau kita gunakan hanya, tidak ada pilihan lain. Tidak ada jalan lain melainkan kita harus kembali kepada ini. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, saya enggak zikir mana-mana aja itu. Saya bermaksiat, enggak solat aman-aman aja. Fine. Tapi how long dia boleh bertahan? Ya mungkin paling lama sampai dia hidup aja kan. Selepas mati apakah dia akan bahagia? Pasti tidak. Dimulai dari kematian itu sudah mulai kesengsaraan yang tidak berujung. Akan datang kepada hidupnya sampailah kepada kapan-kapan. Ya, tidak ada ujung, eternal life dalam neraka, dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti saya kata di awal tadi, kita hidup ni ada manual kita. Refer to the manual. Bagaimana kita berbahagia, karena ini ciptaan Allah. Allah menciptakan kita, Allah yang berikan manual, begini caranya untuk run your life. Kalau kamu ingin bahagia. Kalau kamu masih mencari di luar itu, kamu mungkin dapatkan, tapi dia akan costing. Dia akan memerlukan harga yang tinggi. Contoh, saya selalu cerita dengan anak-anak di sekolah gini. Kalau orang stres, kebanyakan orang tidak tahu Allah Subhanahu wa taala, dia kalau stres pergi ke mana, Pak? Naik klub. Naik klub itu bayar enggak? Masuk. Bayar. Harga minuman di naik klub itu berapa kali lipat dalam normal harga kalau di luar. Ditemani oleh GRO di situ. Kasih tip segala macam. Okeylah, beli pil ekstasi, ice untuk fly gitu kan. Bayar apa gratis? Bayar. Joget sampai pagi sampai. Okey, fine. Ketika itu saja dia terasa as if problem dia hilang. Tapi apakah hilang? Tidak. Ya, udah bayar masuk, parkir bayar enggak situ? Bayar parkir. Uang masuk, first drink masuk. GRO kena bayar, tip kena bayar. Masalah hilang? Tidak hilang masalah. Tapi ketika seorang punya masalah, dia pergi ke masjid. Bayar enggak parkir ke masjid? Kalau di sini enggak tahu ya, tapi kalau di Malaysia, di Indonesia itu biasanya free lah. Apalagi di Malaysia itu, parkirnya luas. Parkir enggak bayar. Masuk juga enggak ditanya, enggak perlu pakai bayar. Masjidnya ber-AC, berkarpet. Berapa lama di sana silakan. Selesai enggak masalah? Selesai masalah. Kita mengadu kepada pemberi masalah, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa orang enggak mau mencari yang gratis? Masih mencari yang costing. Karena tadi itu, ketika ada masalah dalam mesin kendaraan dia tidak menggunakan manual yang producer dia berikan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kata iman rahimakumullah. Subhanallah ya. Allah tidak mengatakan dengan uang banyak hati tentram, dengan liburan ke Bali hati tentram, gitu ya. Atau dengan apa lagi itu? Dengan gaji besar hati tentram. Karena tidak semua orang bisa punya gaji besar, tidak semua orang bisa pergi ke Bali, pergi ke Hong Kong. Tetapi orang yang punya hati, dia bisa. Karena Rasulullah begini, at-taqwa hauna. Nabi tunjuk dada beliau. Di sini, the source of the inner peace is here. Itu yang perlu kita pegang ya, satu ya. Sumber, tempat, sumber kebahagiaan kita di sini. So jangan sekali-kali mencari di luar ini. Kalau cari juga nggak akan ketemu. Kalau ketemu pun temporary. Kalau temporary pun dia akan costing. Dan masalah tidak akan selesai. Kata Imam rahimakumullah. Jadi pencarian universal, the universal search of happiness, itu orang salah mencari jalan. Alhamdulillah, ini kita syukuri ini. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kunci untuk menemukan inner peace tadi, ya. Dan dia tidak memerlukan bayaran. Kita bisa lakukan di tempat tidur, kita bisa lakukan di atas kursi di rumah, sofa kita bisa lakukan di ruang tamu, anywhere. Bahkan dalam mobil pun sekalipun, ya, di tempat kerja kita, we can find happiness everywhere. Kalau orang yang tidak kenal dengan Allah, dia tidak menemukan kebahagiaan ketika bersama dengan kawan-kawan dia di tempat kerja, karena komunitas dia berbeda. Tapi orang yang beriman, seperti kata Pak Adi tadi, dalam majlis ilmu begini, malaikat turun, rahmat turun, sakinah turun, nama-nama kita by name akan dimention oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikat. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Pak Adi sekarang mengulang ayat ini. Kata Imam rahimakumullah. So, itu satu ya. Inner peace sumbernya di sini. Yang kedua, apakah inner peace dalam Islam itu berarti tidak ada masalah? Oh, tidak. Ya, justru
orang-orang yang hidup bersama dengan Allah, siap untuk hidup bersama dengan Allah, Allah will test them more. Suatu hari, seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, mengatakan begini, ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbuk. Ya Rasulullah, demi Allah aku benar-benar mencintai anda. Apa kata Rasulullah? Idan, so get ready for the test. Dia bilang gitu, get ready for the test. Kan tidak ada orang yang mencintaiku, melainkan Allah Subhanahu akan uji dia. Dan di hadis lain, Nabi kita mengingatkan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah jika dia mencintai seseorang hamba, dia akan uji hamba itu. So inner peace ini is not free of charge. Dia ada price yang harus kita bayar. Apa price dia? Price dia adalah kita harus memiliki resilience yang tinggi. Sabar, ya, sabar. So, inner peace itu bukan berarti tidak ada masalah atau berarti hidupnya mulus. Nah, ini yang perlu sama-sama kita garis bawahi. Saya selalu ingatkan kawan-kawan saya, jangan berfikir ketika kita kembali kepada Allah, hidup bersama dengan Allah, hidup kita akan mulus. Tidak. Justru hidup kita akan tambah banyak onak dan duri, tetapi Allah bersama dengan kita. Jadi kalau kita bersama dengan yang memberikan masalah, contohlah guru, I'm a teacher. Kalau saya kasih soal kepada anak murid, bagi dia susah untuk menjawab, kira-kira sebagai guru yang baik, apa yang akan saya lakukan? Saya akan bantu dia. Ini loh maksudnya. Mau pikirkan lagi ya, pelajaran kita yang kesekian. Tajuknya ini. Masih belum bisa ditunjukin cara menjawabnya, sampai dia bisa menjawab. Allah lebih sayang kepada kita daripada guru tadi. Maka Allah mengatakan dalam surah Asy-Syarah itu, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Satu problem, two solution. Sahabat-sahabat semua ni ingat ni ya. Satu problem, two solution. Satu problem, satu solution pun dah habis masalah kita. Sekarang one problem, two solution. So the chance for a problem to be solved is greater. Ya. Kemungkinan masalah kita selesai itu lebih besar daripada gagal dalam menghadapi masalah hidup. Kenapa banyak orang gagal? Itu tadi, manualnya produk Isuzu yang dipakai. Sementara kendaraan kita adalah kendaraan Toyota. Iman rahimakumullah, ikan dalam laut itu, ya, ikan dalam laut itu nyaman gak dia? Nyaman. Walaupun di atas laut itu ombaknya sedang, wah, ya, ombaknya sampai berapa meter, tapi ikan dalam laut itu dia nyaman gak? Nyaman. Kenapa? Itu tempatnya. Sama dengan kita. Kalau iman ada di hati kita, kalau kita senantiasa berzikir kepada Allah, no matter how big the problems of our life, kita masih bisa tersenyum. Ya. Jadi jangan sampai biarkan orang lain tahu kita ada masalah. Saya selalu beritahu begini, dan guru saya juga mengingatkan begitu dulu. Let people know the happy part of you. Kan gitu kan. Biarkan orang lain tahu the happy part of us. Problem kita, biarkan antara kita dengan Allah. Ya. Jangan biarkan orang lain tahu masalah kita. Senyum seakan-akan tidak terjadi masalah. Tetap normal. Assalamualaikum, Mbak Adi. Assalamualaikum, Ustaz Baja. Selalu tersenyum. Orang tak tahu masalah kita. Yang tahu masalah kita lah yang memberikan masalah kepada kita. Siapa dia? Allah SWT. Kita ini kadang-kadang terbalik, Bapak. Yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita ada dapat nikmat, kita simpan-simpan. Ya, padahal menurut konsep Al-Quran itu bukan begitu kan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu dikasih nikmat oleh Tuhanmu, kamu hadislah. At-tahadduts bi ni'mah, ceritakan kepada orang lain. Pada Pak Bonus, ajak orang makan ya. Hari ini saya dapat bonus, yuk saya traktir. Tapi kita kan terbalik. Kalau Pak Bonus diam-diam aja kan. Kalau ada masalah, baru kita share sana, share sini, update status Facebook, Instagram, WhatsApp. Semua media sosial kita update status kita. Terbalik kita. Cara hidup kita terbalik. Cara menyelesaikan problem, kita tidak mengikuti manual yang diberikan oleh Allah tadi. Manualnya apa? Ada rasa bahagia, ada kebahagiaan, ada nikmat, share dengan orang lain. Tapi bila ada musibah, simpan sendiri. Antara kita dengan Allah SWT. Kalaupun perlu minta pendapat kepada orang lain, cari the trusted friend lah, atau colleague, kawan yang bisa kita percaya, yang bisa memberikan masukan. Tak cerita kepada semua orang, jangan biarkan dunia tahu masalah kita. Apalagi Facebook, temannya 5,000. Bikin status 5,000 orang lah yang tahu masalah kita.
Lagi masalah keluarga, masalah kita dengan istri. Nauzubillah min dzalik. Ingatkan pasangan-pasangan kita juga begitu ya. Jangan sampai orang tahu masalah kita. Biarkan mereka tahu the happy part of us, the cheerful part of us, ya. Karena itu ajaran agama kita. Kata Iman rahimakumullah, jadi kalau ikan dalam laut, lautnya sebesar apapun geloranya, tapi dia tenang di dalam. Begitu juga dengan kita. Kalau kita berzikir kepada Allah, connected senantiasa bersama dengan Allah, no matter how big the problem that we face, we stay calm. Kita masih bisa tersenyum, ya. Kata Imam rahimakumullah. Sekarang kita pahami. Ada dua konsep penting dalam bagaimana kita supaya bisa menghadirkan inner peace dalam kehidupan kita ini. Jadi berzikir kepada Allah itu sudah hal yang mesti ya. Zikir kepada Allah, connected hati kita. Allah, 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 Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Astaghfirullah, Allahumma salli ala Muhammad. Apa saja yang ingat, sebutlah. Ya, sebutlah apa yang ingat. Itu harus senantiasa kita lakukan. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, connected dengan Allah setiap saat, berdiri, duduk, berbaring, tidak putus-putus. Kapan berhenti kita berzikir? Waktu tidur. Rehat kita waktu tidur. Bangun tidur, bangun lagi, zikir lagi kan. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Masuk kamar mandi, Allahumma ya'udzu minal khubuthi wal khaba'is. Keluar kamar mandi. Ghufranaka alhamdulillah anil adza wa afani. Mau makan, Allah mau barik lana. Semuanya zikir sampai waktu tidur. Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya, ya. Jadi hidup kita ini, kenapa Allah ajarkan? Kenapa Nabi ajarkan zikir-zikir tadi? Karena kita diharapkan senantiasa terconnected dengan Allah Subhanahu wa taala, dari source of the divine happiness to Allah. So, apabila hati kita tersambung dengan Allah, Allah itu sumber kebahagiaan yang utama. Kita tersambung dengan Dia, maka kita senantiasa happy. Saya ingin bertanya kepada kawan-kawan, siapa yang paling susah hidupnya di antara orang beriman ini? Rasul kita. Dan Nabi mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala para nabi, kemudian yang mengikuti jalan para nabi, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Bahkan di antara para rasul itu ada 5 orang yang dinamakan dengan ulul azmi minar rusul. 5 orang ulul azmi yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang, ini pengalaman. Saya di Dompet Wafa mau ke masjid itu jauh jalan, hampir 15 menit atau 20 menit dari Dompet Wafa. Itu paha dengan betis ini panas ya. Saya nggak bisa bayangin Pak Ghazali, Pak Adi ya, Safajar kalau ke masjid. Subhanallah. Itu istri saya nelfon. Gitu ya. Capek nggak? Mau bilang capek gimana ya? Kayaknya capek. Tapi apakah saya harus mengeluh? Harus mengeluh karena kecapean yang saya dapatkan, yang justru kecapean itu adalah, seperti kata Nabi, satu langkah yang diayunkan ke rumah Allah ditulis sebagai pahala, dan satu langkah yang diayunkan adalah untuk menghapus dosa-dosa. Capek, tapi ada blessing in disguise yang kita dapatkan. Ya, dosa kita diampunkan, kemudian pahala kita ditambahkan. So I should not complain. Seharusnya saya tidak boleh mengatakan saya capek, gitu ya. Karena tempat yang Rasulullah tu pulang rumah tu kira-kira capek nggak Nabi? Pulang balik malam-malam, pagi mengajak orang, dilempar, dicaci, dihina. Capek mana kita dibandingkan Rasul? Capek mana kita dibandingkan kerja-kerja office kita yang mungkin ruangannya ber-AC, rumah ber-AC, mobil ber-AC, bus ber-AC, MTR ber-AC gitu ya. Cuma ding-ding-ding-dong aja yang tidak AC itu. Jendela yang kebuka. Semua ber-AC. Nah, dibandingkan dengan Rasulullah ketika pulang, subhanallah, jauh sekali kita daripada apa yang. Tapi walaupun demikian, inner peace yang tetap ada. Kenapa? Karena selalu terconnected kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat. Jadi kita harus stay cool. Stay cool, jangan bereaksi. Guru saya bilang begini, begitu. Jangan berjanji ketika bahagia. Jangan mengambil keputusan ketika marah. Jangan berjanji ketika bahagia, jangan mengambil keputusan ketika marah. Contoh begini, biasa kalau kita lagi bahagia itu kita mudah mengucapkan janji kan. Oh, ya, nantilah saya beli ini, saya beli itu, saya beli ini, saya beli itu. Kenapa? Kita lagi bahagia ini. Tapi pada sampai waktunya kita nggak mampu menunaikan. Ya, jadi hold on, stay cool. Juga ketika kita lagi marah, jangan mengambil keputusan.
minta maaf, perceraian yang terjadi dalam sebuah keluarga itu rata-rata terjadi ketika marah dan emosi. Nggak ada orang dalam kondisi normal sayang-sayang terus suami bilang, sayang, aku ceraikan kamu. Nggak ada kan? Pasti diawali dengan pertengkaran, dispute, salah paham, angkat-angkat suara gitu kan. Nah, saya pernah diberitahu oleh salah seorang kawan, ditanya gini, bisa tahu nggak kenapa orang kalau lagi marahan itu teriak-teriak, padahal pasangannya duduk di depan gitu. Bapak pernah marah-marahan nggak sama istri? Nah, teriak-teriak nggak? Refleksi kembali, flashback ya. Mungkin pernah gitu ya. Kenapa marah-marah? Kenapa teriak? Wow, 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 wow. Padahal orang di depan kita ini. Kata teman saya begini, karena hatinya sedang jauh. Ya, jadi walaupun fisiknya berdekatan, hatinya jauh, maka harus berteriak. Tapi kalau orang yang sedang jatuh cinta, kadang-kadang duduknya berjauhan, tapi bisa saling memahami. Kenapa? Karena hatinya dekat. Nah, hati ini yang perlu kita perbaiki, Bapak. Yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kalau masalah kita dengan istri ada di rumah, dengan pasangan kita juga ada masalah, yang perlu kita perbaiki adalah sumber masalah itu. Inner peace-nya nggak ada. Ya, dia tidak tepat. Jadi guru saya selalu bilang begini tuh. Kita berzikir ini mencari ketenangan yang pas itu seperti kita mencari siaran radio, dia bilang itu. Tuning kan. Kadang-kadang ada kedengaran tapi nggak jelas. Pelan-pelan tuning sampai dapat yang pas dia punya stasiun, baru suara yang jelas, clear, stereo keluar. Begitu juga dengan kebahagiaan kita. Kan yang rahmat Allah sekalian. Kita mungkin zikirnya belum pas. Kalau sudah zikir, kadang-kadang dosanya masih ada. Ya, jadi dosa yang ada tadi itu dengan zikir yang sudah kita lakukan, inner peace-nya sudah ada, tapi dosanya masih ada ini. Nah, dosanya yang menghalang, yang bunyi radio tadi, tadi itu. Hilangkan dosanya, beristighfar kepada Allah sehingga dia mendapatkan right tuning, sehingga siarannya jelas, koneksi kita dengan Allahnya jelas. Fadhkuruni adzkurkumnya jelas. Zikirlah kamu kepadaku, maka aku akan mengingat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Ada dua hal yang penting kita akan bincang. Konsep inner peace. Yang pertama itu adalah sabar ya. Stay cool. Sabran dan itmi'nan. Itmi'nan itu yang dimaksudnya adalah stay calm. Jadi sabar ini banyak orang yang berpikir sabarnya adalah pasif. Dia tidak reaktif sifatnya, dia pasif aja. Orang marah sabar, orang injak sabar gitu ya. Saya punya cerita dulu tuh dengan kawan-kawan, cerita kesabaran orang Jawa gitu. Tapi guyon lah ketika itu kan dengan kawan-kawan dari berbagai daerah saling menceritakan dia masing-masing. Oh, kami Jakarta itu saya pernah injak kaki orang, terus orang Jogja gitu. Orang Jogja ini kan terkenal dengan orang yang sabar banget gitu. Kakinya diinjak di bus kota gitu. Diam aja. Perjalanan kan jauh tuh, udah berdiri diinjak lagi. Nah, ketika dia sampai mau turun, dia bilang, Mas, minta maaf, kakinya mau saya pakai. Udah selesai belum menginjaknya gitu. Itu sabar apa bukan? Itu nggak sabar itu ya. Jadi sabar ini bukan pasif ya. Jadi bukan menerima nasib. Sabar dalam Islam itu adalah ketabahan yang aktif. Bayangkan kita sedang terjebak di jalanan Jakarta. Kata orang kalau ingin menguji kesabaran itu Jakarta. Macet, panas, segala macam. Tapi alhamdulillah Prode gubernur kita yang kemarin itu ada perbaikan ya. Atau di MTR, kalau di Singapura, di Malaysia juga begitu. Sabar yang pertama adalah memilih untuk tidak marah. Nah, jadi kita aktifnya itu adalah menentukan sikap ketika kita diberi pilihan untuk berlakukan A dan B. Kita diberi pilihan untuk bereaksi negatif, tapi kita memilih untuk bereaksi positif. Nah, itu namanya sabar. Ya, sabarnya di situ. Kemudian yang perlu kita latih itu tarik nafas ya, Bu. Maka tadi saya katakan jangan kita bereaksi terlalu cepat dalam setiap masalah yang ada di depan mata kita. Tarik nafas. Astagfirullah. Insya Allah hilang. Kalau dulu orang tua kita ngajarin sabar gini, di elus katanya. Sabar. Sekarang ada ganti. Astagfirullah. Astagfirullah, itu kan. Kalau dengan anak gimana anak? Kan anak kita kadang-kadang nakal di rumah. Guru kita bagi tahu begini, kalau kita marah dengan anak kita itu tahan daripada mengucapkan
kata-kata yang berbau negatif. Karena ucapan orang tua kepada anak itu dia baratnya doa gitu ya. Kita khawatir ketika lagi marah, kita ucapkan kata-kata yang nggak baik, malaikat aminkan. Is a doomsday, kiamat bagi kita. Maka kalau bapak-bapak pernah dengar cerita tentang siapa namanya? Imam Sudais, Masjid Haram itu. Itu kecilnya nakal, Pak. Bapak silakanlah baca biografi beliau. Nakal. Ibunya menceritakan nakal banget. Ya anak-anak kecil nakal ya. Biasanya orang pintar itu nakal, itu kecil. Jadi ibunya, apa dia bilang ketika marah? Ih, kamu ini, semoga jadi imam Masjid Haram. Dia marah digituin, Pak. Ya doa ibu, mustajab, nggak ada hijab. Mungkin pula waktu itu waktu yang doa dijabah. Langsung Allah kabul. Dan sekarang jadi imam besar. Jadi kalau bapak marah sama anak gitu ya, bicara melatih kesabaran itu. Robah ya, tukar, di reset marah kita tuh kepada yang positif. Ih, semoga kamu jadi ulama kalau besar. Semoga kamu jadi insinyur yang beriman. Semoga kamu jadi dokter yang soleh ketika besar. Jadi masalah itu, Pak, kalau kita nggak bisa merubah sesuatu, rubah cara kita pandang terhadap sesuatu. If we can change something, change the way we look at that thing. Kita pindah tempat aja. Kita rubah cara kita memandang. So kita tidak saklek. Sama dengan tadi itu. Standar kita bahagia itu harus punya duit 100 juta. Ya, kalau sampai mati kita nggak punya 100 juta, masa sampai mati kita nggak bahagia? Kan rugi kita. Ya. Kemudian sabar itu juga memanfaatkan waktu kita untuk berzikir. Lagi antri. Saya juga stres juga kadang-kadang mau keluar itu. Di nyebrang cuma satu jalan. Di sini hijau, di sana merah. Nyebrang lagi, merah lagi gitu kan. Ya salam, tiga lampu merah, berhenti, jalan, berhenti. Gimana orang Hong Kong melatih kesabaran? Saya pikir kawan-kawan yang hidup di bawah Hong Kong dan negara-negara besar itu kesabarannya lebih tinggi. Ketika itu zikir aja, Pak. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Saya dulu istighfar, Allahumma anta rabbi. Kalau kita buat seperti itu berapa kali lampu merah kita berhenti itu, yang nyetir juga begitu. Kesabaran kita menunggu tadi itu dalam konsep Al-Quran bunyinya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang sabar yang akan dilipat gandakan balasan kesabaran mereka. So the moment we choose to be patient, ketika itu Allah multiply the reward of our patience. Kapan kita dapatkan? When we return to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian solat, tentu solat. Solat ini adalah kunci menyelesaikan masalah. Ini jangan fokus ke gambarnya ya. Jadi itminan itu dan kesabaran itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan syarat untuk masalah kita selesai. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Yang pertama, ayat ini adalah mengajarkan iman kepada Allah. Jadi untuk bersabar itu hanya orang beriman yang bisa. Ya. Orang beriman yang bisa, yang dinikmati sabar itu. Orang lain mungkin, orang non-Islam mungkin juga mengenal sabar ya. Tapi sabar dalam pengertian mereka tidak sama dengan sabar dalam pengertian kita. Ya. Kita sabar itu karena kita mengharapkan something yang return daripada Allah Subhanahu wa taala berupa pahala kita. Pertama beriman, yang kedua senantiasa kita ketika ada masalah itu dalam bersabar tadi itu, kita minta tolong dengan sabar itu dan sholat. Kita kadang-kadang kalau dapat masalah itu kita mengadu ke orang lain gitu ya. Kemudian curhat, telepon teman, apa-apa. Kalau Nabi Muhammad SAW kalau ada masalah, 2 rakaat only. Settle problem. Dia bukan masalah itu tiba solusinya datang begitu enggak. Ketika kita kembali kepada Allah, kita dapat apa tadi? Inner peace. Kalau kita punya inner peace, kita punya peace of mind. Dengan peace of mind kita bisa memikirkan nampak masalah itu di mana sumbernya. Oh, here is the cause of the problem. Oke. Baru kita pikirkan jalan keluar deh. Tapi kalau kita tidak ada inner peace, kita tidak ada peace of mind. Kalau kita tidak ada peace of mind, kita nggak nampak solution tadi. Otak kita bisa berserabut, nggak tahu apa. Ini koneksinya begitu. Maka Allah katakan, wahai orang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah untuk menyelesaikan masalah kamu dengan sabar dan salat. Bukan itu saja, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan kita. So being with us, Allah akan bersama dengan kita itu adalah kunci daripada segala solusi.
Karena yang memberi masalah bersama dengan kita, mendampingi kita menyelesaikan masalah, dan katakan ada dua jalan keluar untuk selesaikan masalah kita. Cuma masalahnya itu tadi, kita sering lalai dan lambat kembali kepada the problem giver. Kita berpikir, I can do it. Itu beda kita dengan Nabi, ya. Nabi, kalau ada masalah, segera kembali kepada Allah. Kita ada masalah, perlambat-lambat kembali kepada Allah. Lebih cepat kita kembali kepada makhluk, melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, ada satu ilustrasi. Seorang badui datang kepada Rasulullah SAW menarik kain sorban Nabi itu sehingga membekas di pundak Nabi. Dengan kasar dia bilang, "Hei Muhammad, berikanlah harta yang Allah berikan kepadamu." Dia minta duit kepada Nabi, tapi minta dengan cara yang kasar. Kalau kita digituin, gimana Pak? Kita suruh pergi, kita maki-maki gitu ya. Tapi yang Nabi ajarkan kepada kita, ini bukan sebatas respon kepada Nabi, tapi ada pelajaran bagi kita. Nabi tersenyum. Kemudian kata Nabi, bagi orang ini apa yang dia minta. Jadi menahan emosi, kemudian merespon dengan baik, ujungnya kebaikan. Kan kita banyak dengar cerita tentang Rasulullah yang ada orang tua itu meletakkan depan rumah Nabi kotoran, sampah-sampah gitu ya. Nabi senyumin aja. Sampai dia sakit, Nabi jenguk gitu ya. Bawain makanan. Orang pun heran, ini gimana? What kind of human he is kan gitu. Manusia macam apa ini? Disakiti kok gak mempan, justru tetap berbuat baik. Akhirnya kebaikan yang dilakukan, menahan emosi dan sabar dari itu membuahkan kebaikan. Orang masuk Islam. Ya, orang masuk Islam. Jadi insya Allah kebaikan itu mungkin pada sebagian orang dianggap kesabaran itu bagi sebagian orang mungkin dianggap sebagai kelemahan, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia ada kekuatan. Orang sabar itu orang yang kuat sebenarnya. Jangan dicoba-coba. So endurance and resilience hanya boleh dimiliki oleh orang-orang yang hatinya terconnected kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itmi'nan ini adalah deep peace, ya. Stay cool, deep peace. Jadi untuk level ketenangan ini ada levelnya. Itmi'nan ini namanya tumakninah. Ingat kalau dalam sembahyang itu ada di antara rukun terakhir itu ada namanya tumakninah, kan. Tumakninah itu adalah the posing moment. Jadi kalau kita rukuk itu Allahu Akbar, kita baca doa kan. Kan kita tumakninah, benar-benar 90 derajat kita punya posisi rukuk gitu. Kemudian samiallahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Masa jeda itu namanya tumakninah. Jadi dalam hidup ini, Bapak yang dirahmati Allah sekalian, tumakninah ini perlu. Dia adalah ketenangan dalam menghadapi masalah. Jadi kalau ada ulama mengatakan seperti anak bayi yang tertidur di dalam pelukan ibunya. Dia nyaman, ya. Walaupun digoyang ibunya bekerja gitu ya. Mungkin di kampung pernah tengok itu anak bayi dimasukin dalam gendongan itu ya, ibunya kerja. Tidur bisa ya, tidur situ. Kalau ibunya bekerja, enggak terganggu dengan goncangan-goncangan. Nah, kita mau yang seperti itu. Masalah yang datang kepada kita, masalah itu semua kan dari luar itu. Datang kepada kita, tidak mempengaruhi inner peace kita. Nah, kita ini kadang-kadang kan begitu, tetangga ngidupin musik keras-keras, respon kita terganggu. Anjing menyala tetangga, kita terganggu gitu ya. Rendah sekali level ketenangan kita. Inner peace kita rendah sekali gitu. Atau ketika anak merengek-rengek, mungkin dia lapar, dia sakit, kita terganggu. Istri kita ngomel-ngomel, kita terganggu. Senyumin aja, Pak. Kalau istri marah, senyumin. Ya. Kalau udah selesai tanyain, sayang udah selesai belum? Jangan jawab, Pak. Kalau jawab tambah panjang. Tapi perempuan ini makhluk yang aneh. Yang Allah takdirkan mendampingi kita gimana? Apa kata orang? Laki-laki itu dari Mars, perempuan itu dari Venus gitu ya. Memang susah, gimana? Tapi gitu pula seninya hidup itu kan. Kalau kita diam, dia bilang, jawab dong. Kalau kita jawab, bertengkar. Gimana? Jadi kalau kita punya inner peace, senyum aja. Ya. Bahkan Nabi kan juga pernah gitu. Ketika Aisyah datang, saat Nabi datang ke rumah Aisyah itu, yang ketika itu ada istri lain yang ngantarin makanan, dibanting sama Aisyah kan. Pom! Tumpah makanan.
Pastor Isa masuk dalam kamar. Di depan sahabat itu. Bapak sekali. Kalau kita istri kita begitu. Nah. Saya datang, kawan-kawan kita datang ke rumah Pak Adi lah contohnya. Tiba-tiba istri Pak Adi ngamuk. Banting-banting gelas piringnya. Pak Adi mungkin ngamuk juga dengan istrinya. Kamu nggak menjaga marwah saya sebagai suami di depan teman-teman saya. Nabi nggak gitu Pak. Nabi ambil makanan yang jatuh itu. Nabi bilang dengan sahabat-sahabat. Gharat ummukum. Ibu kalian lagi marah. Biarin aja. Ya, anak kita juga harus kita ajar gitu ya. Ketika ibunya marah-marah ya nggak usah ngelawan. Nanti kalau udah agak tenang dikit minta maaf. Istri ini kalau kita minta maaf dia hatinya langsung luluh Pak. Ya sayang maafin ya, maafin. Pokoknya saya diajarin guru saya begitu. Pokoknya kalau walaupun dia yang salah minta maaf aja. Pokoknya kucing menjatuhin piring sayang maaf ya. Kita aja salah lama-lama ketawa sendiri Pak. Jadi itu adalah bahagian daripada untuk memiliki dan mempertahankan inner peace kita dalam menghadapi hidup. Ya. Dan orang-orang yang tenang dalam kehidupan dunia punya inner peace akan sampai ke akhirat begitu. Maka dalam surah Al-Fajr itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Mutmainnah itu kan ayat tadi itu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman hati mereka tentang berzikir. Jadi mutmainnah ini adalah root yang sama, yang fungsinya sama, inner peace. Ya orang yang beriman itu ketika dia mati, Allah akan panggil tuh, "Hei wahai jiwa yang tenang," gitu kan. "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Ridha kamu dan kamu pun diridhai Allah Subhanahu wa taala. Endingnya apa? Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurga. Saudara iman rahimakumullah. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana kita untuk cara cepat ya. Ini tadi sudah ya, cara cepat untuk mencapai inner peace kita ini. Ya. Oke, ini di antara masalah yang kita hadapi ya. Yang rindu dan istri, yang single fighter di sini, Pak Adi and the gang, saya juga gitu ya, dan kawan-kawan yang sendirian, ini bagian dari ujian. Bisa nggak kita dapatkan menjadikan itu sebagai alat atau means yang kita transform menjadi inner peace? Bisa ya. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau sendiri kita punya banyak waktu untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini deep peace tadi sudah. Oke. Ini langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Latihan. Guru saya dulu melatih zikir itu gitu. Kami di Dompet Duafa, kalau ustaz-ustaz yang mau dikirim ke luar negeri itu, kita ada pelatihan khusus berzikir kepada Allah. Di zikirnya itu zikir Allah. Menghidupkan hati kita dengan menyebut Allah. 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 Tapi dalam hati. Karena hati kita itu kan berdetak. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran itu kan, "Wadhkur rabbaka fi nafsika." Sebutlah Tuhanmu dalam hatimu. Wadhkurisma rabbika. Sebut nama Tuhanmu. Nama Tuhan kita siapa? Allah. Kapan menyebutnya? Di mana? Dalam hati. Jatuh kita tuh gini. Katanya kalau normal detak jantung orang sehat itu adalah sekitar 70 detik ya. 70 kali dalam 1 menit gitu ya. Itu diiringi dengan Allah. 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 Dia fungsinya itu sebagai pembersih. Yang menjadi cleaning tool untuk tempat hati itu, tempat inner peace kita itu di hati tadi. Allah, Allah, Allah. Rasakan pelan-pelan. Nanti kalau sebelum tidur atau bangun tengah malam, selepas salat tahajud duduk sebentar, sebut pelan-pelan. Dengan mulut dulu. Allah, Allah, Allah. Kemudian ikuti, rasakan. Dia jantung kita tuh 2 jari di bawah kita punya dada kita nih. Puting kita nih, 2 jari. Rasakan di situ. Dia bunyi gini, tek tek. Detaknya itu tek tek gitu. Tek tek tek. Rasakan Allah, 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 Allah. Lama-lama berhenti dengan mulut. Biarkan hati itu yang menyebut Allah, Allah. Ini kekuatan luar biasa. The moment kita lakukan itu, Allah katakan apa? Fadhkuruni adzkurkum. Zikir kepadaku, ingat kepadaku, aku ingat kepadamu.
Dari atas aras sana langit yang ketujuh itu, kita di sini di muka bumi yang kecil ini. Tengok kalau naik pesawat itu kecil dunia, kita lebih kecil lagi. Kita sebut Allah, 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 Allah. Naik ke atas langit. Gimana nggak tentram hidup kita ini? Ya. Sumber ketenteraman Tuhan itu bersama dengan kita. Setiap saat tegak, duduk, berbaring, kita berzikir kepada Allah. Satu ya. Yang kedua, jaga salat. Ya. Jadi riset pikiran kita, datang waktu salat adalah waktu bagi saya untuk memutuskan dengan segala penyebab ketidaktentraman hidup saya. Kerja tinggalkan sebentar, bisnis tinggalkan sebentar, meeting tinggalkan sebentar. Dan ini perlu latihan Bapak-Bapak yang saya hormati sekalian. Kalau kita lagi meeting, maaf ya, kalau kita lagi meeting, kalau kebelet pipis, kawan-kawan berani nggak keluar? Kita izin. Ya saya aman aja kan. Excuse me bos, toilet sebentar. Ada nggak rasa malu, rasa segan? Enggak kan? Sesuatu yang normal. Orang pergi ke toilet, sesuatu yang normal. Walaupun dalam meeting yang sangat penting, orang kebelet. Dan nggak malu dan nggak segan. Tetapi ketika kita lagi meeting, datang waktu sholat, berani nggak bilang, excuse me boss, I want to pray. Berapa di antara kita yang sanggup melakukan? Terasa berat nggak minta izin untuk sholat? Sementara kalau untuk toilet kita nggak merasa berat. Ya. Jadi sebagai orang yang beriman, mari kita latih diri kita. Jadikan kegiatan-kegiatan kita tuh antara waktu sholat. Jadi setiap saat itu kita menunggu waktu sholat dengan aktivitas. Jadi saya bekerja itu karena saya menunggu waktu sholat zuhur, selepas sholat subuh. Ya. Saya meneruskan kerja saya menunggu waktu asar. Saya mengantar anak saya beli grocery, menunggu waktu maghrib. Jadi sholat itu adalah the main activity hidup kita. Yang lain itu adalah activity in between untuk menunggu waktu utama daripada kegiatan itu. Kalau itu yang menjadi prioritas kita, kita pun akan menjadi prioritas bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, jika hambaku mengingatku dalam keadaan berjalan, aku akan mengingatnya dalam keadaan berlari. Ya. Di momen kita jadikan Allah sebagai prioritas, Allah akan jadikan hidup kita sebagai prioritas. Ada masalah, cepat selesai, enggak berlarut-larut. Percayalah kawan-kawan sekalian. Ya, ini boleh dipraktekkan. Zikir dilatih, salat jadi prioritas dalam hidup kita. Rasanya nggak nyaman kalau udah azan itu nggak salat. Timbulkan, dilatih diri kita. Jangan sampai kalau ada teman-teman masih ngomong-ngobrol, bilang, excuse me, minta maaf, saya izin salat sebentar. Ya, ini perlu latihan dan mujahadah. Kalau enggak, kita terbawa teman-teman. Sekarang bisa gelak-gelak nanti di akhirat kuburan sendiri. Gitu. Yang ketiga, tawakal kepada Allah. Jangan pernah berpikir kesuksesan kita itu karena kita, tapi itu karena Allah. Jangan sampai seperti Qarun. Ketika dikatakan oleh Musa, oleh kaumnya, janganlah kamu sombong. Dia bilang apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku kaya ini karena aku overtime rajin. Kemudian apa lagi? Aku rajin ikut seminar, aku dekat dengan bos, aku perform the best. Kita berpikir, I'm the one. Ini kita lepas ini kita riset kita punya mindset. Aku hebat nih, katakanlah aku hebat, ini hebat. Tapi hebat karena siapa? Bukankah mata yang kita bahkan itu hebat itu pemberian Allah? Oksigen yang kita gunakan untuk membuat kita hebat itu adalah pemberian Allah. Ilmu yang kita dapatkan membuat kita hebat melebihi kawan-kawan itu adalah pemberian Allah. So nothing to be proud of. Semua daripada Allah. Makanya ketika orang menguji cepat-cepat bilang apa? Alhamdulillah. Itu pertama kali kan. Sehingga kita tidak berpikir ini karena usaha saya. Alhamdulillah. Maka dalam pengajian tafsir, Alhamdulillah itu adalah segala, maksudnya segala. Kita tidak berhak sedikit pun atas pujian kesuksesan kita. Karena semata-mata semuanya ada karena Allah. Ya. Serah diri kepada Allah. Kalau kita punya hajat, lakukan tugas kita, do our part, right? Do our best, and let Allah do the rest. Ya, kata orang Padang ya. Do the best, and let Allah do the rest. Keempat, syukur. Bila usaha-usaha kita berhasil, Alhamdulillah. Setiap saat, Alhamdulillah. Ada cerita ini mungkin penutup barangkali ya. Cerita seorang raja yang punya menteri yang selalu bilang Alhamdulillah. Mungkin pernah dengar ceritanya. Yang selalu bilang Alhamdulillah. Jadi suatu hari, dalam sebuah perburuan, raja ini
terluka. Dikasih tahu sama menteri, aku lagi terluka. Ya. Terluka itu sehingga dia menyebabkan salah satu jarinya dipotong. Menteri tadi bilang, Alhamdulillah. Rajanya kesel. Kurang ajar kamu. Aku dapat musibah, jariku dipotong. Kamu bilang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya di penjara. Menterinya di penjara. Dia bilang apa? Alhamdulillah. Di penjara bisa mengaji, nggak perlu nemenin raja, nggak perlu hadir meeting ngaji, murojaah Al-Quran. Nah, suatu hari, raja ini pergi berburu lagi. Ya, berburu lagi ke tempat yang jauh. Tiba-tiba dia masuk ke pedalaman yang sukunya masih suka makan orang. Kanibal. Jadi setiap ada orang yang datang, ketemu pemburu di tengah jalan, mereka tangkap, mereka santap bersama-sama. Tapi syarat mereka apa? Orang yang disantap tuh anggota tubuhnya harus lengkap dan sempurna. Ketika dicek-cek, oh jarinya hilang satu. Nggak jadi dikorbanin dan dimakan. Dilepasin rajanya. Balik ke kerajaan, menterinya dikeluarin. Sekarang aku baru paham maksud daripada Alhamdulillah yang kamu ucapkan. Jadi kita tidak tahu apa rahasia Allah memberikan kita suatu keadaan atau menempatkan kita pada suatu situasi. Kita nggak tahu. What is the secret? Hanya Allah yang tahu. But there must be always blessing in disguise. Pasti ada hikmahnya. Yang hikmah ini yang kita syukuri. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Sama ada aku tahu atau tidak tahu kenapa engkau berikan ini, tapi aku bersyukur kepadamu ya Allah. Jadi kalau kita syukuri dan kita pahami pemberian Allah, kita nggak mencari-cari orang lain sebagai pelampiasan kesalahan atau mencari titet goat, ya, kambing hitam yang perlu kita salahkan. Ya, jadi insya Allah inner peace itu ada di sini, tidak jauh-jauh, ya, dan tidak menggunakan biaya yang tinggi. Dia hanya perlu latihan, dia hanya perlu konsistensi, dia perlu endurance bila datang cobaan, dia perlu resilience, dia perlu ketahanan untuk menghadapinya. Yakin ketika kita memiliki kesabaran tadi, kemudian kita bersyukur kepada Allah, dua kekuatan ini yang akan membuat inner peace kita tidak lari kemana-mana. Jadi kita tidak bergantung kepada benda-benda dunia. Ya, kalau kita bahagia punya iPhone 17, ketika iPhone rusak iPhone 17 kita pecah atau dilempar oleh anak kita pecah, kita langsung rusak iman. Makanya guru saya bilang begini, kamu jangan beli handphone yang mahal-mahal, nanti hilang iman kamu, rusak. Betul? Saya nggak tahu ya. Kalau handphone 17 hilang, bisa khusus nggak soalnya? Bapak kira-kira kepikiran terus kan? Tapi kalau HP-nya murah, mahal amat, ketika hilang entah beli lagi satu lagi. Jadi jangan kaitkan kita punya kebahagiaan ini dengan external elements, ya. Jangan kaitkan kebahagiaan kita dengan harta benda dunia. Jangan kaitkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Kita kecewa dan bila tak dapat kita akan frustrated. Kita tak bahagia sampai tua, kita sedih. Karena bagi kita bahagia itu kalau punya duit ratusan juta. Sampai tua tak punya duit, sampai tua lah kita bahagia. Jadi walaupun nggak punya duit, nggak punya harta yang banyak, nggak punya rumah yang besar, nggak punya kendaraan yang mahal, nggak punya istri yang begitu cantik, nggak punya anak yang begitu sukses dalam pembelajaran, tapi kita punya hati yang terconnected dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah, that is the ultimate resource of happiness. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kebahagiaan, dan kebahagiaan itu salah satunya dinampakkan dengan senyum kepada orang lain. Ya. Silahkan tersenyum jumpa dengan sahabat kita, senyum. Nabi kita mengatakan, tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu kepada saudaramu ketika kamu bertemu adalah sedekah. Banyak-banyak bersedekah, senyuman. Di samping sedekah harta, ya, di samping sedekah yang lain. Itu saja mungkin perbincangan kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada kebaikan-kebaikan. Kalau nggak bisa semua, ambil satu atau dua poin yang dirasa paling mudah untuk diamalkan, kemudian masukkan through daftar capacity building itu. Oke, saya akan amalkan ini konsisten.
Nanti pertemuan yang akan datang kita cari lagi amalan yang baru untuk kita amalkan. Sehingga hari demi hari, waktu demi waktu, kita menjadi pribadi yang semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada saat bersamaan, kalau hubungan kita dengan Allah baik, kita juga akan menjadi resource of happiness for the people around us. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Ini harus berseri nih, Ustaz. Tadi kita lihat baru spill-spill aja nih. Biar bisa langsung nanti ada giveaway-nya, nanti bisa benar-benar bisa kita praktekkan. Tadi baru sabar tadi ya. Dan mungkin nanti bisa berseri, tapi dengan fokus di beberapa item yang menjadi penunjang dari how to 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 get the happiness in our inner happiness. Insyaallah. Setiap hari jangan lupa bahagia ya gitu. Insyaallah. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas pencerahannya dan paparannya luar biasa. Uh, PowerPoint-nya juga menarik, banyak uh, ininya, banyak item-item yang pokok-pokok yang bisa kita ingat dan uh, mudah untuk difahami dan berbagai contoh yang sudah Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ini untuk khususnya untuk teman-teman yang di Facebook, yang menyimak di Facebook Gamedu Ampa Hong Kong, eh, mudah-mudahan paparan dari Ustadz ini bisa cukup lengkap untuk memberikan inspirasi agar kita selalu bahagia. Bahagia itu milik kita. Sebagai seorang Muslim, kita wajib bahagia karena Allah sudah menjanjikan kita akan bahagia. Yang penting kuncinya tadi Ustadz ya, bahagia bersama Allah dengan tuntunannya. Nah, ini nanti mungkin kita eh, seri bahagia ini bisa dilanjutkan ya sampai Ustadz pulang nanti. Sudah Nah, kita insyaallah. fokuskan lagi giveaway-nya nanti biar lebih banyak lagi yang bisa kita ambil dari setiap pertemuan ini. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan di Facebook Debat Apa Hong Kong. Dan kami cukupkan untuk teman-teman sekalian. Kami akan lanjutkan diskusi di media Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.